Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S- Selamat datang, saya ucapkan kepada para sahabat dan teman-teman semua di webinar eh, series Life Hack for Indonesian Women in the UK. Ini adalah series yang ketiga, jadi eh, yang berjudul tema kita hari ini adalah Women and Studies. eh, Bagaimana para perempuan yang eh, beliau adalah para student di UK, sekaligus juga punya peran lain eh, ataupun dependen nanti yang juga menemani para pasangannya untuk menempuh studi di UK. Hari ini kita akan mendengarkan kisah atau sharing dari para wanita hebat ini. Untuk itu, perkenalkan sebelum kita mulai, saya sebagai moderator hari ini yang akan memandu acara selama 1,5 jam ke depan. Eh, Nama saya Wardatun Nadiroh yang juga PhD student di University of Birmingham. Eh, untuk mempersingkat waktu, kita punya 3 narasumber hari ini, 3 wanita hebat dengan kiprahnya masing-masing yang akan berbagi cerita, pengalaman, bagaimana menempuh studi ataupun ya mendampingi pasangan menempuh studi. Kemudian mereka juga melakukan yang namanya ya sebagai perannya sebagai istri ataupun yang sedang berjauhan. Eh, untuk itu langsung saja mempersingkat waktu, saya akan berikan kesempatan pertama kepada Mbak Jati. Mbak Jati sudah masuk? Oh ya. Mbak Jati Savitri ini adalah PhD student di Glasgow Caledonian University. Semoga benar ya Mbak pengucapannya. Ya, betul Mbak, betul. Ya, oke. Eh, jadi kita akan mendengarkan narasumber pertama kita untuk sharing tentang bagaimana kehidupan beliau selama menempuh studi, sekaligus berperan sebagai mungkin istri dan ibu. Untuk waktu dan tempat langsung saja saya persilahkan kepada Mbak Jati. Mungkin sekitar 30 menit atau kebanyakan. Oke, 30 menit ya Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Warda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Jadi saya nih sebenarnya mungkin kalau dibilang bagi cerita sebagai students yang juga berperan sebagai istri dan ibu, di sini ada beberapa yang juga mungkin punya peran yang sama ya. Jadi mungkin lebih nanti kita lebih sharing cerita pengalaman saya gitu. Kalau boleh di-share slides-nya, tadi saya sudah share satu slides. Ini saya siapin nggak terlalu banyak ya Mbak ya, jadi mungkin nggak sampai 30 menit, lebih Oh ke ya, cuman ada 3 slide saja. Ya, boleh kita mulai di yang from beginning, yang slides pertamanya ya. Oke, jadi hari ini saya diminta untuk sharing tentang life study balance, atau mungkin sebaliknya ya, kalau kita peran utamanya adalah student, jadi study life balance gitu. Nah, ini memang agak sengaja saya putar sedikit supaya teman-teman juga tidak lupa bahwa kita juga manusia ya. Jadi pelajar itu juga manusia, kita punya peran-peran yang lain yang kita jalanin sehari-hari. Boleh next, Mbak, terima kasih. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Warda, mungkin kenalan dulu untuk teman-teman yang belum kenal ya. Nama panjang saya Jati Savitri Soekargati, saya biasa dipanggil Jati. Saya adalah PhD student, bidang saya itu Media and Journalism, dan kampusnya namanya Glasgow Caledonian University. Jadi sekarang saya domisilinya ada di Glasgow. Saya sebenarnya tinggalnya agak di pinggiran ya, namanya ada satu kota kecamatan namanya Johnston.
Jadi saya tinggal di pinggir, tapi ketika ke kampus saya memang harus pergi ke kota Glasgow-nya gitu. Jaraknya mungkin kalau naik mobil sekitar 15 menitan, kalau naik bis bisa 50 menitan. Dan mungkin cerita sedikit peran saya yang lain. Jadi selain sebagai student, saat ini saya tahun pertama, baru saja kemarin selesai annual progress review. Jadi ini sebentar lagi akan masuk ke tahun kedua ya, mulai bulan Oktober 2023. Selain itu saya juga istri dan juga saya punya 2 orang anak yang sekarang usianya udah pra remaja. Anak pertama saya usia 12 tahun. Kalau di Glasgow itu di Scotland ya. Di Scotland itu disebutnya S1 atau secondary one. Jadi anak pertama saya sekarang sudah, kalau di Indonesia itu setara SMP, kalau di sini disebutnya secondary one. Kemudian anak kedua saya itu usianya mau 11 tahun tahun ini. Dia kalau di Scotland disebutnya primary seven atau primary tapi yang udah paling ujung ya. Sebentar lagi dia akan lulus SD gitu dan akan tahun depan insya Allah itu akan bergabung dengan kakaknya di SMP. Jadi kalau dibilang ya ibu dari 2 anak, mungkin sekarang kondisi saya relatif lebih nyaman ya dibanding teman-teman yang mungkin students tapi membawa anak-anak yang usianya lebih kecil. Mungkin ada beberapa teman saya yang bawa putra-putrinya ke UK untuk ikut merantau, itu usianya lebih muda gitu ya. Jadi anak-anaknya juga masih ada yang balita, bahkan ada yang bayi, ada yang melahirkan di sini gitu ya. Dan itu pasti tantangannya lebih berat dibandingkan saya yang punya 2 anak yang sudah pra remaja. Tantangannya berbeda gitu ya. Tapi nanti saya akan sharing teman-teman gimana caranya bagi waktu. Boleh berikutnya, slide berikutnya. Oke, ini saya nggak terlalu banyak, sengaja memang bikin simple, cuman 1 slide saja ya. Di sini di layar saya agak ada kotak-kotaknya ya, ketutup ya. Apakah ada terlihat sama di teman-teman yang lain? Iya, nampaknya layar Mbak Intan coba. Oh iya, mungkin boleh dicoba lagi Mbak, refresh supaya nggak ketutup. Jadi ini cuma ada 1 slide aja, saya rangkumkan aja. Saya pernah membuat materi ini, saya ingat banget karena saya juga bagian dari Doktrin UK. Kalau teman-teman pernah dengar Doktrin UK, itu adalah satu organisasi non-profit yang di dalamnya ada membernya adalah teman-teman PhD ya, PhD students yang ada di seluruh UK. Nah ini mungkin sudah agak terlihat ya, mudah-mudahan nggak ketutupan di layarnya teman-teman semua. Pertama yang mungkin bisa saya share adalah uh, selain kita menginformasikan kepada supervisor ya, kalau PhD students itu kan pasti kita punya mekanisme dengan supervisor, itu biasanya ada meeting reguler gitu ya. Kalau teman-teman yang master atau mungkin yang undergraduate, bachelor gitu ya, itu ada kelas, mungkin dalam setiap minggu tuh ada kelas gitu ya. Nah itu mungkin perlu diinformasikan juga ke pihak kampusnya kalau punya situasi khusus, misalnya bawa keluarga atau bawa anak tapi tidak dengan pasangan misalnya gitu ya. Kalau saya kebetulan karena alhamdulillah suami saya ikut bergabung dan juga mendukung saya sekarang di UK. Jadi saya ada partner gitu ya untuk berbagi peran. Meskipun memang suami saya di sini juga bekerja full time, jadi anak-anak relatif banyak waktunya juga dengan saya gitu ya. Jadi ini caranya adalah pertama kita informasikan dulu situasi kita kepada kampus, apakah itu terhadap mungkin dosen ya, dosen kalau untuk teman-teman undergrad atau master. Kalau untuk teman-teman yang PhD bisa langsung informasikan ke supervisor bahwa kita memang di sini situasinya kita bawa keluarga, kita bawa anak-anak, anak-anaknya usia sekolah gitu ya. Jadi mungkin ada jam-jam tertentu yang kita misalnya perlu untuk mengantar dan menjemput anak sekolah gitu. Itu perlu disampaikan ke supervisor supaya nanti kalau mengatur jadwal meeting dengan supervisornya bisa disesuaikan gitu. Nah, juga ketika misalnya ada school break ya, biasanya suka ada liburan sekolah. Nah, kita tuh kalau libur sekolah kan relatif anak-anak jadinya di rumah gitu ya. Jadi lebih banyak yang harus kita kerjakan, tidak hanya belajar atau bekerja, tapi juga kita harus
memastikan anak-anak rutinitasnya terjaga di rumah gitu. Nah, itu perlu juga kita informasikan ke supervisor kita gitu. Pertama yang bisa dilakukan adalah rutinitas ya. Jadi membuat jadwal kegiatan yang rutin setiap harinya. Contohnya kalau saya ini, maaf kalau saya agak loncat-loncat dikit ya, tapi kalau saya contohnya saya bikin jadwal itu Senin sampai Jumat selama weekdays itu saya bikin jadwal yang berbeda dengan weekend gitu. Jadi weekdays memang saya upayakan seluruh pekerjaan yang terkait dengan studi saya gitu ya, riset ataupun membaca jurnal, menulis itu saya lakukan di weekdays Senin sampai Jumat gitu. Jadi weekend itu saya utamakan untuk keluarga, asal nggak ada yang urgent ya di urusan kampus, tidak ada yang urgent, maka saya utamakan untuk keluarga, untuk hari Sabtu dan Minggu gitu. Jadi jadwalnya sudah fix di weekdays itu antara jam berapa sampai jam berapa itu saya bekerja. Lalu untuk di weekend saya lebih longgar, saya tidak membuka laptop untuk urusan kampus ya. Mungkin membuka laptop untuk nonton Netflix atau menikmati hiburan yang lain gitu, tapi tidak untuk mengerjakan pekerjaan kampus, kecuali sangat urgent dan dekat dengan deadline gitu. Kemudian rutinitas yang lain adalah sehari-hari itu saya selain membuat jadwal tadi, saya juga membuat target harian gitu. Misalnya dalam satu hari itu target baca artikel atau target baca jurnal atau target baca bukunya berapa sih? Misalnya 3 sampai 4 jurnal gitu ya. Kalau sudah selesai itu targetnya udah terlampaui, kita bisa agak lebih longgar misalnya mau ngeluangin waktu untuk masak atau untuk main sama anak gitu ya, itu bisa gitu. Tapi sebisa mungkin kita patuh sama target harian itu tadi. Misalnya contohnya kalau di PhD ya selain baca juga nulis ya. Mungkin ada target nulisnya berapa ratus atau berapa ribu words gitu misalnya. Ya itu kita patuh terhadap target itu gitu. Nah, kemudian sebisa mungkin kita menghindari multitasking. Meskipun itu yang biasanya kita lakukan juga sehari-hari ya sebagai istri, ibu, students, mungkin juga pekerja karena kadang-kadang kita juga part-time. Saya contohnya saya masih kadang-kadang mengerjakan pekerjaan part-time dari Indonesia atau saya ada pekerjaan menjadi asisten peneliti di kampus membantu supervisor gitu ya. Jadi mungkin ada pekerjaan-pekerjaan di luar student itu tadi, di luar peran kita sebagai istri dan orang tua gitu ya. Nah, jadi itu sangat-sangat membuat kita kemudian ya memang mau nggak mau harus multitasking gitu ya. Kita seorang multitasker. Tapi kalau kita bisa membuat jadwal yang sudah kita tetapkan gitu ya, itu saya yakin bisa kita hindari yang namanya multitasking itu mengerjakan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan karena itu sebenarnya menurut saya itu akan kurang baik hasilnya outputnya untuk pekerjaan kita dan juga kurang baik juga untuk misalnya aktivitas di keluarga kita gitu. Jadi semuanya serba nggak kepegang gitu ya. Khawatirnya adalah jadi setengah-setengah gitu. Pekerjaan kita jadi setengah kualitasnya, perhatian kita terhadap anak-anak atau suami itu kemudian jadi setengah juga gitu. Jadi usahakan kita menghindari yang namanya multitasking. Jadi dengan tadi terbantu dengan jadwal yang sudah fix, hariannya sudah ada rutinitas, kemudian ada target harian, itu termasuk juga jadwal memasak ya. Jadi kan karena kita pengen berhemat di sini supaya nggak jajan terus kita masak gitu ya. Ya kita juga harus menetapkan jadwal yang tepat untuk memasak itu kita jam berapa sampai jam berapa kira-kira longgarnya gitu lah ya, untuk sehari-hari. Kalau bisa kita usahakan masak yang simpel-simpel aja untuk hari weekdays di saat kita memang harus bekerja dan belajar gitu ya. Tapi masak yang sedikit lebih rumit atau yang masaknya durasinya mungkin berjam-jam gitu ya, itu bisa digeser ke weekend gitu di saat kita libur. Kemudian school time is work time itu karena anak-anak saya kebetulan itu usia sekolah gitu ya. Ini mungkin untuk teman-teman yang juga statusnya student dan punya anak-anak usia sekolah, ini salah satu strategi yang ini ada beberapa teman-teman saya juga yang punya strategi yang sama nih. Kalau anaknya mereka masih perlu didampingi untuk berangkat ke sekolah dan pulang sekolah, maka mereka hanya punya waktu otomatis hanya 6 jam di saat sekolah ya. Kalau di
Scotland itu jam sekolah anak-anak yang primary dan secondary itu rata-rata mulai jam 9 pagi dan selesainya jam 3 sore gitu. Jadi ada waktu 6 jam golden hours itu kita manfaatkan untuk belajar dan bekerja gitu ya. Jadi untuk yang mungkin harus mengantar dan menjemput anak ya harus sudah kalkulasi waktu gitu kira-kira jemput anaknya jam berapa nanti kita harus tutup laptop dan kemudian berangkat menjemput anak itu jam berapa gitu ya. Dan demikian juga untuk ketika berangkat. Saya agak beruntung nih ya, sekarang posisinya alhamdulillah anak-anak saya itu sudah bisa dilatih untuk berangkat dan pulang sendiri. Mereka juga bawa kunci flat sendiri. Jadi saya bisa pelan-pelan ini saya latih mulai dari awal ketika saya landing di Glasgow hampir setahun yang lalu ya, sekitar 10-11 bulan yang lalu. Itu awalnya masih kita antar jemput gitu ya. Karena memang masih khawatir ada lokasi yang berbeda dibanding di Indonesia gitu ya. Kita nggak terbiasa anak-anak itu jalan kaki ke sekolah itu nggak terbiasa karena di Indonesia biasanya antar jemput gitu ya pakai mobil. Nah kalau di sini karena jaraknya dekat dengan flat hanya jalan kaki 10 sampai 12 menit. Jadi itu bisa pelan kita biasakan anak-anak kita untuk terutama yang usianya mungkin primary 5 ke atas ya. Jadi kalau udah P5 ke atas tuh udah bisa mulai dilatih untuk bisa berangkat sendiri dan pulang sendiri. Diajarin caranya menyeberang harus mencet traffic light itu tandanya green dia bisa nyebrang dan seterusnya. Jadi kita latih mereka untuk bisa berangkat sendiri dan juga bisa pulang sendiri. Itu memang membutuhkan waktu ya teman-teman. Jadi nggak langsung seketika itu juga. Jadi mungkin sebulan 2 bulan nanti kalau anaknya udah pede, terus anaknya juga biasanya kalau udah makin gede itu mereka makin malu ya kalau diantar jemput orang tuanya. Jadi dengan seiring dengan kepercayaan diri mereka gitu ya, yaitu kita bisa lepas. Jadi kita bisa lebih punya waktu belajar dan bekerja yang lebih banyak gitu ketika mereka sudah bisa mandiri. Paling kita cuma nyiapin di pagi hari itu nyiapin seragam mereka gitu ya, memastikan mereka sudah mandi, udah siap, memastikan mereka sarapan dan udah kita lepas mereka untuk berangkat ke sekolah gitu dan sampai mereka pulang ke sekolah gitu. Paling nanti kalau udah mereka pulang sekolah, katakan jam 3 keluar dari sekolahnya sampai ke flat lagi itu 3.15 misalnya ya, karena cukup dekat jaraknya. Setelah itu baru kita temenin anak-anak apa yang sambil kita tanyakan apa yang mereka alami seharian di sekolah, ada yang mau diceritakan nggak, atau mereka sudah lapar belum, ada misalnya lunch-nya tadi sudah kenyang atau belum, mereka membutuhkan makanan lagi atau enggak, nanti kita masakin misalnya. Jadi itu setelah jam 3 sore gitu biasanya. Jadi teman-teman yang students bisa memanfaatkan school time itu 6 jam golden hours itu untuk bekerja dan belajar. Kemudian untuk efektif ini juga saya masih agak PR ya buat saya, tapi ini saya usahakan disiplin ketika saya bekerja itu saya naruh handphone agak jauh, makanya biasanya kalau di saat saya belajar atau bekerja, kalau saya slow response gitu ya, kadang di grup itu karena memang handphone saya taruh agak jauh, karena buat saya ini bisa berbeda masing-masing orang ya. Buat saya distraction atau yang mengganggu saya bekerja dan belajar tuh biasanya itu social media ya, handphone gitu. Jadi ada godaan untuk kemudian buka-buka handphone, ngecek-ngecek sosmed. Nah, itu kadang-kadang membuat waktu belajar dan bekerja saya yang hanya 6 jam golden hours tadi itu bisa berkurang gitu. Jadi sebisa mungkin meletakkan handphone jauh dari tempat kita bekerja. Kemudian itu tadi yang weekdays for work ya, weekend for family ini kalau bisa dipatuhi, kalau tidak bisa nggak apa-apa karena kadang-kadang ada juga jadwal-jadwal tertentu yang misalnya ada deadline gitu ya, mau APR kalau untuk teman-teman PhD mau ujian gitu ya. Itu kadang-kadang dibablasin aja Sabtu Minggu juga atau kita bahkan sampai begadang-begadang kan untuk mengejar target. Nah, tapi itu hanya terjadi di waktu-waktu tertentu saja. Jadi jangan dijadikan kebiasaan. Kalau bisa untuk normal time gitu ya, kita rutinitas membentuk rutinitas itu kan tidak mudah. Biasanya 1 bulan itu secara berturut-turut setiap hari kita melakukan hal yang sama itu baru kemudian bisa membentuk rutinitas. Nah, makanya kita perlu disiplin weekdays untuk bekerja, weekend itu untuk keluarga. Kemudian saya tahu ada masa-masa genting ya, masa-masa kritis students itu biasanya memang adalah di masa-masa menjelang ujian. Dan untuk kita yang PhD itu biasanya karena meeting supervisors biasanya bulanan,
itu masa-masa mendekati meeting sama supervisors atau masa-masa deadline untuk submission itu adalah masa-masa genting ya. Jadi di saat genting itu kita perlu tahu deadline-nya udah deket, maka kita harus main prioritas aja gitu. Kadang perlu kita komunikasikan juga ke partner ya, kalau suami atau istri ikut mendampingi, itu perlu kita komunikasikan juga ke pasangan bahwa ada masa-masa tertentu kita ada deadline, ada masa-masa genting yang kita memang nggak bisa diganggu gitu. Nah, caranya adalah kita siapkan jauh-jauh hari, misalnya contohnya kalau kita punya punya peran lain di keluarga pastinya untuk nyiapin anak-anak, peralatan anak-anak sekolah misalnya, atau masak untuk anak-anak. Nah, itu bisa dicicil dulu gitu ya. Jadi peralatan sekolah anak tuh udah dicicil jauh-jauh hari sebelum mereka masuk sekolah. Udah disetrikain misalnya gitu ya, atau peralatan-peralatan sekolahnya udah dimasukin ke dalam tas gitu ya supaya tidak lupa gitu. Dan kemudian memasak juga mungkin ada yang bisa dicicil, dimasukin di stok, ditaruh di kulkas. Nah, itu dikomunikasikan ke pasangan ketika masa deadline kita itu kita nggak bisa membantu memasak langsung gitu ya. Memasak 3 kali sehari itu kan sulit ya untuk teman-teman yang students yang punya deadline gitu. Jadi mungkin bisa ngambil langsung dari kulkas, nanti tinggal dihangetin gitu ya di microwave atau di oven aja. Jadi pilih makanan-makanan yang simple yang bisa di oven misalnya. Nah, itu strategi-strategi aja ketika kita punya deadline. Jadi fokus aja ke tujuan utamanya kita apa sih? Tujuan kita pindah ke UK untuk studi itu kan pasti untuk belajar gitu ya, gitu, dan bekerja gitu ya, untuk pasangan yang bekerja. Jadi kita harus fokus ke tujuan utama itu tadi dan membentuk strategi untuk mencapai tujuan itu gitu. Dan sudah berikutnya Mbak, slide berikutnya ini yang paling penting menurut saya ya. Jadi di luar kita sudah mengerjakan semua ini ya, semua strategi udah dibangun, tujuan utamanya juga sudah ada gitu ya. Nah, teman-teman juga perlu istirahat gitu. Jadi upayakan teman-teman itu selalu punya jeda istirahat yang reguler. Kalau untuk mingguan mungkin kita ambil istirahatnya di weekend ya, di satu weekend mungkin suami atau istrinya, partnernya juga istirahat, kita ikut istirahat, anak-anak juga break dari sekolah, jadi ikut istirahat. Jadi ada waktu yang berkualitas untuk keluarga di weekend. Tapi ada juga jeda-jeda yang misalnya school term ya, ada school break gitu. Nah, itu liburan sekolah atau term break-nya kita di saat kita studi itu biasanya winter time, itu suka ada libur panjang di masa-masa menjelang akhir tahun menuju ke awal tahun. Itu bisa kita manfaatkan untuk pergi liburan gitu sama keluarga. Jadi take a break karena kita memerlukan istirahat itu. Udah, itu aja mungkin dari saya, Mbak Wardah. Terima kasih. Nanti kita sambung dengan diskusi aja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, terima kasih sekali Mbak Jati, khususnya foto terakhir itu cantik sekali, di mana itu? Oh ya, itu pas kemarin saya habis road trip sama keluarga karena memang menghabiskan waktu Oh. summer ya. Jadi pas liburan musim panas itu di Glencoe, Mbak. Nanti kalau lagi pergi ke Scotland, bisa sekalian jalan-jalan ke sana, Mbak. Itu di pegunungan di Highlands-nya Scotland. Oh, boleh boleh. Harus diagendakan aja ini kita. Karena Birmingham itu hampir ya nggak ada, ijo-ijonya itu susah dicari, kecuali ya kita ke pinggiran gitu, Mbak. Eh, Menarik sekali, paparan dari Mbak Jati. Oh ya, saya lupa tadi, bilang di awal, Mbak Jati ini selain PhD student, terus juga, istri, ibu, dan, organisasinya itu banyak. Jadi ada tadi Dokrin UK, terus di Fatayat, Fatayat PCINU UK, beliau ini adalah deputi sekretarinya. Jadi, sangat sebenarnya kalau kita lihat jadwalnya sangat padat nih harusnya. Wah, gimana itu ya, saya sendiri yang, ke sini itu dengan ya PhD student tapi bawa diri sendiri aja berasa, ya Allah kayaknya semakin banyak aja tuntutan dari SVV gitu. Sehingga, rasa gimana bagi waktu untuk me time aja rasanya nggak ada gitu. Oke, Ya, eee, semangat Mbak Wardah. oh iya makasih Mbak. Jadi
saya garis bawahi bahwa, overall overall ya, bahwa memang untuk life study balance, itu karena ada beberapa pihak yang terlibat, maka sebenarnya memang, komunikasi itu sangat penting. Jadi komunikasi ke kampus, komunikasi ke keluarga, se itu harus dijaga sebaik-baiknya gitu. Nah, selanjutnya, kita akan mendengarkan, sharing pengalaman dari kalau tadi Mbak Jati narasumber pertama kita sudah langsung bawa keluarga ke sini dan sudah kumpul keluarga ya, kita akan mendengarkan, narasumber kita kedua yang masih belum ya sebentar lagi, insya Allah sebentar lagi akan kumpul keluarga juga. Jadi kita, eee, akan minta Mbak Zakia berbagi pengalamannya selama setahun di UK dan menjalani long distance marriage kayak gitu. Langsung saja kita akan mendengarkan, kepada Mbak Zakia, waktu dan tempat saya persilahkan. Tempatnya langsung online ya. Ya, baik, terima kasih Mbak Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang menyayangi saya dan yang saya sayangi, alhamdulillah senang sekali siang ini bisa ikut berbagi bersama dengan teman-teman Fatayat NU UK. Nah, ini mungkin bisa sambil di-share. Ini saya menghindari, mungkin nanti mohon maaf jika terlalu banyak materi, karena saya menghindari supaya tidak terlalu curhat, karena nanti bisa baper dan bisa dan bisa kemudian mewek kemana-mana gitu ya. Jadi ini saya selingi dengan yang sekiranya lebih netral gitu ya. Jadi supaya sebenarnya ini sebenarnya untuk menjaga diri saya sendiri, mohon maaf. Oke, tapi nanti ya pasti akan saya share juga bagaimana jatuh bangunnya karena memang kebetulan saya tidak seberuntung Mbak Jati ya untuk kemudian bisa langsung membawa keluarga ke sini karena satu dan lain hal. Tapi itu terus kami upayakan karena memang goal adalah studi, tetapi keluarga itu adalah tidak pernah lepas dari kita. Artinya keluarga itu adalah investasi terbesar menurut saya. Jadi kenapa saya sangat apa tadi Mbak Jati bilang beliau sangat beruntung juga dan diakui oleh Mbak Jati ketika berkumpul dan ketika apa itu namanya sudah dekat dengan keluarga. Nah, tetapi yang saya kagumi juga bahwa hari ini kelihatan banget spektrum bagaimana pengalaman-pengalaman perempuan itu sangat beragam. Dengan Mbak Wardah datang ke sini, ini sebenarnya mungkin lebih ke long distance relationship ya, karena semua orang yang di sini saya yakin juga mengalami hal yang sama. Jadi entah itu long distance dengan orang tua, long distance dengan saudara, dengan siapapun yang ada di Indonesia, itu pasti akan mengalami gejolak ya, gejolak yang membara, tetapi dalam hal berkeluarga itu tentu gejolaknya lebih lebih ini lagi ya, lebih dahsyat lagi gitu. Eh ini saya Zakiatul Mufidah, saya kebetulan satu kampus dan satu departemen dengan Mbak Wardah di University of Birmingham. Mungkin bisa di next slide. Nah, ini sebagai pengantar, ini juga sebagai pengingat bahwa tujuan menikah itu adalah sakinah, itu adalah ketenangan, bukan sama sekali tidak ada yang berbau gelar materi, apalagi apa itu namanya yang bersifat ini ya, yang bersifat apa, yang bersifat materialistik tidak. Tetapi kalau kita lihat tujuan menikah semuanya terkait dengan beyond materialism. Yang pertama yaitu sakinah, itu tempatnya ada di hati, tempatnya ada di jiwa. Kemudian mawaddah itu adalah cinta membara. Jadi tidak sekedar cinta, karena kalau sekedar cinta itu kadang akan cepat habis. Jadi kita upayakan cinta itu terus membara. Mungkin kalau kayak Mbak Dini yang masih bulan madu itu masih membara,
Tapi mungkin bagi kami atau bagi teman-teman yang sudah mulai masuk tahun ke-5, tahun ke-10, nah itu supaya tetap terjaga cintanya, supaya tetap membara itu juga penting sekali. Kemudian rohmah atau rahmah itu adalah kasih sayang tapi tidak cukup. Ternyata kita harus ada respect. Jadi saling respect, saling menghargai, saling menghormati antara suami dan istri. Kemudian maslahah ini juga yang paling penting. Jadi tidak ada yang saling tidak ada yang saling apa ya, dinomorduakan, tetapi bagaimana pasangan ini bisa sama-sama bertumbuh dan membawa manfaat yang kedepannya jauh lebih besar lagi. Nah, itu mungkin harapan atau tujuan dari nikah. Semoga nanti kita semua ya bisa mencapai tujuan ini hingga hingga maut memisahkan, hingga jannah. Amin amin. Next slide. Saya punya apa ya sesudahnya tadi? Nah, ini. Nah, ini tantangan dan peluangnya apa sebenarnya? Saya bilang ini adalah temporarily apart, semoga ya, karena ini adalah, tidak selamanya, tetapi ini harus kita jalani. Nah, tantangannya adalah yang pertama yaitu adaptasi yang semua-muanya itu biasanya dikerjakan bersama, mulai mengasuh anak, mulai ada masalah keluarga, masalah apapun dan apapun itu semuanya sehidup semati. Katakanlah burung itu kalau terbang 2 sayap, nah sekarang tinggal terbang dengan 1 sayap. Nah itu alangkah ini mungkin saya agak lebay, tapi ya memang itu yang terjadi ketika sudah berkeluarga, ketika itu sudah menikah. Nah ini menjadi tantangan berat ketika harus long distance. Jadi yang biasa sayapnya 2 dalam mengerjakan tugas rumah, dalam hal apapun, ini terpaksa harus single fighter. Nah, di sini, mungkin saya tidak bilang bahwa itu lebih berat mana, tetapi dalam konteks ini mungkin suami saya juga mengalami multiple burden, bukan hanya double burden, karena dia di sana mengasuh 3 anak, yang 2 ketika saya tinggal itu masih balita. Jadi, apa itu namanya, eee, ya itu sangat-sangat secara mental juga mempengaruhi psikis saya, karena kita hidup maksud saya hidup pada lingkungan yang masih sangat apa ya, patriarkis, artinya apa, melihat laki-laki itu lebih atau di atas perempuan. Jadi ketika laki-laki itu kemudian dibebani atau menanggung urusan domestik, itu dia tidak hanya menanggung pekerjaannya itu sendiri, tetapi juga menanggung cibiran-cibiran, entah dari keluarga, entah dari tetangga, entah dari lingkungan sekitar, dan saya pun juga demikian. Misalkan cibiran-cibiran, "Kok bisa ya? Kok tega ya?" Seperti itu ya, dan seterusnya. Komentar-komentar itu juga, suami saya di awal-awal juga curhat ketika ngomong anak-anak itu ke pasar malam, itu dengan 3 anak, itu juga, ada yang komentar gitu, biasa netizen. "Kok kemana ibunya? Kok bapaknya ini sendiri?" Gitu. "Kok bisa ya ibunya?" Nah, itu komentar-komentar yang sering, apa ya, kami dengar, dan itu juga apa ya, karena memang kita hidup di budaya yang beda ya dengan di sini ya. Jadi kalau di sini mungkin sudah biasa melihat bapak itu mengasuh anak, itu sudah mungkin lebih lebih banyak. Tetapi kalau di tempat saya, terutama di lingkungan saya, itu masih jarang sekali yang si perempuan ini kemudian, meninggalkan rumah untuk mengejar, apa, cita-cita dan seterusnya, dan yang harus tinggal adalah suami, karena yang terjadi biasanya sebaliknya, biasanya si istri yang mengikuti suami. Nah, ini suami harus beradaptasi dan kemudian nanti semoga insya Allah akan segera bisa, menyusul ke sini, amin amin. Yang kedua, tantangan kedua yaitu pola komunikasi ini berubah total, yang biasanya semuanya ya face to face, kemudian, kalau ada apa-apa dikit-dikit pelukan, misalkan seperti itu ya. Nah, sekarang ya nggak bisa dan, ini pasti banyak pertimbangan ya, apakah ini akan tak sampaikan atau tidak, ataukah hal ini harus disampaikan atau tidak, itu pola komunikasinya nggak berubah. Jadi kita harus memilah mana yang, supaya itu tidak dan itu supaya itu tidak mengganggu pikiran pasangan kita, karena beban yang ditanggung sudah cukup berat dan itu terjadi di dua-duanya. Suami saya itu juga mempertimbangkan saya di sini, saya juga mempertimbangkan, dia di sana dengan beban yang seperti itu. Tetapi kemudian pada akhirnya itu harus harus pola itu harus
awal-awal memang belum ketemu itu ya, tapi kemudian seiring dengan waktu, pola itu kemudian akhirnya bisa kita temukan seiring dengan waktu. Apalagi ada, selisih waktu ya, itu kadang, sekarang ini, komunikasi itu kalau ketika saya mau tidur, itu di sana biasanya suami saya itu supaya me time berdua, maksudnya, tanpa anak ya, karena kalau, hari siang itu setelah anak-anak pulang sekolah itu biasanya video call dengan anak-anak ya, dengan, berbagai macam kerempongannya itu. Nah, itu biasanya suami saya memang membiarkan anak-anak itu komunikasi dengan saya. Nah, itu terjadi ketika saya masih produktif di kampus. Nah, itu juga sangat yang saya harus sangat beradaptasi. Jadi ketika saya lagi uenak, lagi misalkan lagi ini, kemudian tiba-tiba di sana anak saya sedang waktunya telepon. Nah, itu ya sudah, saya harus letakkan dulu ini, ketikan pekerjaan atau apapun, saya luangkan waktu untuk anak saya video call. Nah, kemudian nanti malam ketika saya sudah capek, itu ketika itu suami saya sambil menunggu subuh, itu biasanya telepon. Itu saya kadang sudah sambil merem-merem begini. Jadi itu pola komunikasi yang memang, yang tantangan terberat terutama, dengan perbedaan waktu dan juga saya melayani 2, artinya dengan anak-anak, kemudian waktu khusus dengan suami, seperti itu. Yang ketiga adalah manajemen konflik. Tidak ada rumah tangga, tidak ada pernikahan, tidak ada keluarga yang aman dari konflik. Ya, bahwa keluarga ini tuh, yang menurut saya ya, keluarga yang manis, harmonis, baik itu belum tentu yang tidak ada konflik. Justru kalau ketika ada konflik itu bagaimana kita bisa memanajemen konflik, yaitu tadi dengan komunikasi. Artinya apa manajemen konflik itu ketika konflik ini muncul, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita diam? Apakah kita menghindar? Apakah kita mengkomunikasikan dengan cara apa dan bagaimana dan kapan? Nah, itu adalah manajemen konflik harus seperti apa. Nah, itu adalah tantangan-tantangan yang, harus siap kita hadapi ketika kita long distance dengan pasangan. Nah, tetapi ada juga peluangnya. Nah, di satu sisi kita juga ada peluang yang pertama yaitu adalah kontemplasi. Karena sering sekali waktu-waktu saya ketika saya sendiri di kamar, itu saya mewek, itu sering, itu, nggak bisa dihitung kali ya. Meweknya karena banyak hal ya, bukan berarti tidak bersyukur, bukan berarti tidak mensyukuri apa yang sudah dicapai selama ini, banyak kontemplasi. Ternyata yang selama ini kita anggap itu, yang selama ini kita pikir adalah, we take it for granted, ada suami enak sekali, kita tidak tetapi kemudian dan itu juga terjadi di, pihak suami atau pihak pasangan kita yang kita tinggalkan ya. Itu akan kita sadari bahwa kehadiran pasangan itu sangat-sangat sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat eee, tidak bisa dinilai dengan materi barangkali begitu ya, kehadiran pasangan, kehadiran anak terutama ya, keluarga itu ternyata sangat-sangat yang biasanya kita tidak pernah memikirkan itu, tetapi ketika kita berjauhan, pasti itu akan ada proses kontemplasi yang akhirnya, "Oh iya ya, biasanya aku sedikit-sedikit itu, nada tinggi ke anak." Nah, ketika sudah jauh, nah itu baru kerasa. Gitu. Nah, itu ada waktu-waktu kontemplasi yang, bisa membuat kita semakin menurut saya membuat kita semakin lebih bijaksana nanti, semoga ke depannya. Kemudian juga ada peluang memaksimalkan me time. Kalau tadi Mbak Jati dengan seabrek begitu ya harus, antar jemput anak, ngurus anak secara langsung. Nah, di sini memang saya lebih punya secara fisik ya, secara fisik saya punya lebih banyak waktu, karena single ya, physically saya single gitu. Nah, ini kemudian bagaimana saya bisa memaksimalkan me time ini dengan cara-cara yang positif. Jadi, bisa dengan cara ya berorganisasi, dengan cara ya ke kampus, membangun habit yang baik, meskipun males kayak apa, saya mencoba membangun habit ketika waktunya berangkat ke kampus, ya ke kampus, meskipun itu berat, meskipun itu males. Kenapa? Karena saya betul-betul memanfaatkan, waktu ini gitu loh. Belum tentu ini akan bisa dilakukan ketika nanti sudah ada keluarga, karena akan pecah, waktu atau harus dibagi waktunya. Nah, kemudian ini juga proses pendewasaan ya, menurut saya, dewasa itu bukan berarti jumlah umur, jumlah kerutan juga tidak menentukan kedewasaan seseorang,
jumlah keriput, apalagi jerawat dan seterusnya itu tidak menentukan kedewasaan seseorang ya, tetapi proses-proses yang kita alami, terutama proses-proses yang pahit, proses-proses yang tidak mengenakan, dan saya yakin kita semua di sini mengalami proses-proses itu, dan itu adalah proses pendewasaan. Dewasa kita dengan diri kita sendiri, kita tahu bahwa kita ini juga manusia, seperti tadi Mbak Jati bilang, saya setuju sekali bahwa kita ini juga manusia, kita butuh break, kita butuh untuk menghargai diri sendiri, dan kita juga tahu bahwa ketika dewasa berhubungan dengan orang lain, entah itu dengan pasangan, entah itu dengan anak, entah itu dengan orang tua. Nah, itu proses-proses yang ketika long distance itu adalah semakin mendewasakan kita dalam hal berhubungan baik dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dengan pasangan, dan pastinya dengan Tuhan. Karena saya merasakan jauh lebih apa ya, jauh sedikit-sedikit, ya Allah, sedikit-sedikit, ya Allah, karena itu aja yang hanya bisa dilakukan gitu ya. Next slide. Nah, ini tips dan triks. Jadi ada 2 yang bisa kita ikhtiarkan ya, bagaimana ketika kita pada posisi long distance relations itu, ikhtiar lahiriah pastinya ya, visi itu awal-awal itu bisa overdosis ya, bisa hampir 10 kali dalam 1 hari. Tapi kemudian itu kan kita menemukan polanya, tidak bisa kalau terus-terusan seperti ini. Artinya, saya di sini juga butuh waktu, dia di sana juga butuh waktu untuk bekerja. Jadi, visi itu ya akhirnya pada saatnya menemukan polanya sendiri. Jadi visi itu ada jam-jam tertentu, padahal itu tidak kita sepakati, tapi akhirnya itu terpola dengan sendirinya. Jam segini, oh jam segini, gitu. Sexting, nah ini juga bisa dicoba ya, mungkin bagi yang, apa itu namanya, lagi long distance marriage, kadang-kadang kita agak sedikit-sedikit menggoda, sebaliknya itu, tidak masalah ya untuk me mengekspresikan hasrat gitu ya kepada pasangan kita. Kadang sexting itu sedikit-sedikit justru menjadi bumbu supaya meskipun pernikahan kita sudah 10 tahun lebih, tapi serasa masih 1 tahun seperti Mbak Dini gitu yang, apa, romantis, isis, manis gitu ya, gitu. Kemudian ada ikhtiar itu juga bisa dilakukan dengan melakukan kesepakatan atau kebiasaan-kebiasaan. Misalkan, simpel yang saya alami adalah, saya nggak tahu tapi ini memang dari dulu sebelum saya ke sini pun, suami saya itu selalu bilang bahwa, "Kemanapun kamu pergi, just let me know." Meskipun dia nggak ngomong bahasa Inggris ya, saya terjemahkan sendiri. Ngasih tahu aja. Jadi, saya berangkat ke kampus, saya keluar, saya pokoknya, eee update gitu. Meskipun biasanya tidak langsung direspon, mungkin dia sedang sibuk atau sedang ada pekerjaan di kantor dan seterusnya. Tetapi at least itu adalah, apa ya, kesepakatan yang ya sudah ketika itu kebiasaan yang sudah disepakati itu tidak terjadi, itu nanti ditanyakan biasanya. Loh, kok sudah di sini? Kok tadi kok kayak nggak ada notifikasi kalau ini? Jadi sebenarnya nah itu ya sudah kita jalani saja, karena itu juga bukan hal yang berat menurut saya ya, bukan hal yang itu ya sudah, itu adalah kesepakatan-kesepakatan bersama dengan pasangan yang bisa kita ikhtiarkan supaya mereka, apa, dianya di sana tenang, kitanya di sini juga, tenang gitu. Update live report itu iya pasti, kemudian random chat, kadang juga random chat itu, juga penting ya. Jadi tidak perlu takut gitu untuk melakukan random chat yang nggak penting, yang ini. Karena justru itu memang, apa, seninya di situ, karena kita tidak akan merasa kesepian ketika, kita tahu bahwa ada dia di sana, seperti itu. Nah, yang tidak kalah penting adalah ini ikhtiar batiniah secara mental. Ini, kebetulan kemarin saya itu nggak tahu buka-buka ada tulisan atau ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa, hadis itu berbunyi seperti ini, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah itu memperbolehkan ucapan dusta yang diucapkan oleh manusia kecuali dalam 3 hal. Yang pertama yaitu, dusta dalam peperangan, yang kedua itu adalah dusta untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai, dan yang ketiga adalah dusta suami atau istri yang gombal atau merayu istrinya untuk memperoleh kebahagiaan atau menghindari kejelekan."
Jadi tidak apa-apa, gombal, ngerayu, karena memang pada dasarnya sama, entah laki-laki, entah perempuan, entah suami, entah istri. Kalau kita itu diberi kata-kata yang gombal itu juga loh gitu. Nggak cuman perempuan ya, tetapi kalau laki-laki itu dikasih kata-kata yang ini manis itu juga suka. Nah, itu adalah salah satu bentuk apa ikhtiar yang bisa memuaskan apa bukan ya memuaskan atau menyenangkan batin pasangan kita, itu nggak apa-apa. Kemudian secara spiritual ini yang paling penting, bahwa kita tidak mungkin bisa menjaga suami, anak-anak kita 24 jam, yang bisa menjaga adalah Allah. Jadi saya masih ingat betul ketika dulu pernah mondok, tapi mondoknya bukan mondok beneran ya, cukup mondok ketika Ramadan saja, itu di Kiai Mas Duki Mahfud Malang. Itu beliau itu cerita ketika dulu dia pernah merantau ke Kalimantan dan Bunyai Mas Duki ini tetap berada di Malang. Kemudian Mbah Yai Mas Duki ini sering sekali ditawari untuk menikahi gadis-gadis Kalimantan gitu ya, bukan Mbak Wardah ya, Mbak Wardah dari Kalimantan tapi bukan Mbak Wardah ya, tapi pada zamannya itu. Nah, tetapi Abah Mas Duki ini nggak tahu kenapa setiap hampir mau mengiyakan, dia selalu terlintas Ibu Nyai. Selalu seperti itu. Nah, ketika tugas Mbah Yai Mas Duki ini selesai, kemudian kembali ke Malang lagi, kemudian ditanyakan, ya ngobrol, kemudian aku tuh beberapa kali sempat loh hampir menikah lagi di sana. Kemudian terus bah gitu, gak ngerti setiap kali aku mau iyakan itu selalu terlintas kamu gitu katanya. Nah, ternyata resep dari Bunyai Mas Duki adalah setiap saat kita ingat pasangan kita, suami kita, anak kita, siapapun yang terlintas dalam pikiran kita, itu langsung dibacain Al-Fatihah, langsung kita hadiahi Al-Fatihah. Itu adalah resep dari yang langsung saya dengarkan dari Abah Yai Mas Duki almarhum ya waktu itu. Itu cara kita berikhtiar secara batin supaya Allah menjaga hubungan kita, supaya Allah menjaga keluarga kita. Dan itu pun juga insya Allah saya lakukan ketika tiba-tiba saya kerentek ingat nggak cuma suami saya tetapi anak saya. Itu ya tiba-tiba langsung aja. Kemudian saya langsung hadiah khusus Al-Fatihah. Karena hanya itu yang bisa saya lakukan. Kemudian yang terakhir adalah berserah. Ya udah pasrah, ini ikhtiar lahir sudah dilakukan, ini ikhtiar batin sudah dilakukan, ikhtiar spiritual sudah dilakukan. Selebihnya adalah Engkau ya Allah yang Maha Kuasa, selebihnya Tuhan yang Maha Segalanya, yang mengatur semuanya, dan kita hanya berserah dan berpasrah. Itu tips dan triks gitu ya. Kemudian next mungkin ada satu slide lagi. Ini sedikit kesalingan ya. Jadi tipsnya adalah saling. Ini juga tidak serta-merta. Ini butuh proses supaya kita bisa saling mengikhtiarkan lahir batin karena nggak bisa kalau cuma satu pihak saja. Harus dua-duanya. Jadi harus ada kesalingan. Saling ikhlas juga. Tidak saling menuntut. Kamu harusnya begini, tapi tidak. Ya udah kamu begini saja, kamu begini saja. Itu justru malah yang timbul adalah keikhlasan. Jadi saling ikhlas, saling memberi. Jadi bukan saling menuntut, tapi saling memberi dalam hal apapun. Terakhir ini ada rumus dalam sebuah hubungan bahwa di antara kita, di antara suami dan istri itu ada Allah. Jadi jika kita semakin ke atas mendekat kepada Allah, suami juga ke atas mendekat kepada Allah, otomatis jarak antara istri dan suami itu juga akan semakin mendekat. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika kita jauh dari Allah, maka jarak kita, ini jarak yang dimaksud di sini mungkin lebih kepada jarak ini ya, bukan fisik ya. Kalau fisik ini sudah jelas jauh, ini ribuan miles ya. Tapi kadang itu terasa begitu ya, jarak itu akan semakin dekat ketika kita suami dan istri pasangan ini sama-sama mendekat kepada Allah. Nanti maka otomatis dia akan mengerucut semakin memperpendek jarak yang ada meskipun secara fisik kita berjauhan. Mungkin seperti itu. Mungkin ini slide terakhir ya yang bisa saya share. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Wardah sebagai moderator. Wah, terima kasih, kepada Mbak Zakia. Saya biasanya panggilnya Mbak Zak aja ya. Ya Mbak Zakia yang telah sharing tips komplit ya, terkait, bagaimana menjalani LDM, atau long distance marriage atau nanti mungkin kita bisa
bawa ke konteks yang lebih luas nanti terkait long distance relationship yang itu bisa dimaknai, beragam kayak gitu. Dan memang di sini saya harus mengakui bahwa apa yang tadi dijelaskan oleh Mbak Zak itu benar-benar dilakuin karena saya sendiri saksi hidup. Jadi nanti rada-rada siang, zuhur, hampir menjelang zuhur, ada udah telepon bunyi di office, "Oh, Mbak Zak, panggilan," kayak gitu. Jadi, eee, itu, trik dan tips yang memang telah dilakukan oleh Mbak Zakia, selama setahun ya, setahun hampir hampir setahun, setelah datang ke UK, sementara keluarga masih, ada di Indonesia. Dan ya tadi, eee, memang, di sini kita punya 3 narasumber dengan 3 cerita yang berbeda, masing-masing telah mengusahakan yang terbaik untuk dirinya, untuk keluarganya, dan di sini saya benar-benar mengambil banyak sekali, pelajaran, bagaimana mungkin saya sendiri harusnya banyak-banyak bersyukur ya, karena saya sendiri belum punya tanggungan apa-apa. Jadi, ya fokus aja gitu, harus harus fokus, nggak macam-macam. Meski pada nyatanya juga ya gitu, banyak hal yang kemudian kita dalam riset atau apa. Oke, next dan ini terakhir, tapi nanti kita akan, eee, buka mungkin sesi dialog biar bisa bertanya langsung. Tapi sebelumnya oh ya saya lupa, Mbak Zakia itu tadi hobinya juga untuk me time katanya, memaksimalkan me time, salah satunya berorganisasi. Beliau ini adalah, koordinator pengkaderan, di Fatayat PCI NU UK. Jadi mungkin kalau mau kontak beliau bisa kontak melalui Fatayat, PCI NU UK. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung, di kolom chat sudah ada, eee, link registrasi ya, bagi teman-teman yang mau bergabung ke Fatayat, PCI NU UK. Oke, next kita lanjut, ke Mbak Dini. Mbak Dini, sudah siap ya? Oke, Mbak Dini ini akan berbagi pengalamannya, sebagai dependen, yang menemani pasangan untuk, studi, di UK. Nah, kalau tadi memang student, jadi student merangkap-rangkap, kalau sekarang, Mbak Dini, dependen yang nanti insya Allah juga akan melanjutkan studinya, jadi gantian nanti ya sebagai dependen. Amin. Oke, langsung saja, saya akan persilahkan ke Mbak Dini untuk, sharing kisahnya, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya Mbak suaranya? Ya, terdengar Mbak. Oke. Selamat siang buat teman-teman yang ada di Inggris dan selamat malam mungkin kalau ada teman-teman yang dari Indonesia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Mbak Nina, Divisi Penelitian dan Pengembangan, dan juga kepada Bu Ketua, Mbak Ulfa. Jadi sebelumnya, setahu saya itu bukan saya Mbak harusnya yang mengisi sesi pada kali ini. Jadi ada Mbak Ana, tapi berhubung Mbak Ananya berhalangan, jadi saya dimintai untuk menggantikan. Nah, saya diamanahi oleh Mbak Nina itu pada kesempatan kali ini untuk sharing perihal aktivitas dan peluang apa sih yang bisa dilakukan selama menjadi pendamping student gitu. Mungkin bisa next slide, Mbak. Nah, oke. Nah, untuk profil singkat, Mbak, perkenalkan nama saya Dini Astriani, asal saya dari Palembang, Sumatera Selatan. Saya sebelumnya itu S1 di UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
Alhamdulillah, saya dan suami tinggal di UK, spesifiknya di Oxford ini sudah hampir 1 tahun, nanti ketika bulan September hampir 1 tahun, dan suami saya itu di sini studinya S2 di jurusan Islamic Studies and History. Next, Mbak. Nah, ya, jadi pada kesempatan kali ini mungkin tadi kalau di awal kita sudah mendengarkan suka dan dukanya Mbak Jati sebagai student dan membawa keluarga yang lengkap di sini. Terus juga Mbak Zakia, suka dukanya juga yang LDM-an gitu. Nah, pada sesi kali ini mungkin saya sedikit lebih santai sharing ya terkait aktivitas dan peluang apa sih yang bisa dilakukan selama menjadi pendamping student. Dalam case saya, ya saya mendampingi suami gitu. Next slide, Mbak. Nah, yang pertama itu menjadi support system suami. Pastinya ya Mbak, ini kita di sini namanya aja dependence, pendamping, pastinya kita menjadi support system, baik kalau suaminya yang studi dia mendampingi suaminya, ataupun misalnya istri Mbak Jati misalnya yang kuliah, suaminya menjadi support system Mbak Jati, begitu. Nah, di support system suami ini, kalau yang saya rasain, alhamdulillahnya tuh jadi saya juga bisa membantu Mas Hamdi, suami saya, ketika mungkin beliau riwah di kampus, kayak gitu, riwah sama deadline-deadline, kayak gitu, sama perkuliahannya. Jadi ketika pulang ke rumah itu mungkin jadi ada teman ngobrol, ada teman curhat, kayak gitu. Kita juga sebagai pasangan bisa memberikan solusi, ngasih masukan, kayak gitu, bisa lebih menenangkan, dan lain sebagainya, gitu. Nah, yang kedua, mengurus pengajian At-Taqwa. Alhamdulillah, saya di pengajian At-Taqwa, jadi sedikit cerita Mbak, pengajian At-Taqwa ini merupakan organisasi ya komunitas muslim yang ada di Oxford. Jadi alhamdulillah juga Mas Hamdi, suami saya itu tahun lalu diamanahi menjadi ketua pengelola pengajian At-Taqwa, dan saya ngebantu di bagian bendaharanya gitu. Dan spesifiknya juga suami lebih fokus kepada yang ngisi acaranya, pentausiahnya, penceramahnya, dan saya itu ya bantu bikin poster, link registrasi, tukar-tukar tempat, gantian gitu lokasinya, kadang di rumah siapa gitu, atau di aula, atau di mana gitu. Nah, yang ketiga, saya juga selama menjadi pendamping student, saya di sini tuh mengajar ngaji, ngajar Iqra. Jadi saya tinggalnya itu di Summerton House, itu merupakan akomodasi kampus. Kebetulan alhamdulillah di apartemen kami ini, di sini ada 5 keluarga yang dari Indonesia gitu. Jadi nggak ngerasa kesepian banget gitu. Ada 5 keluarga yang dari Indonesia. Nah, dan tetangga kami ini tuh punya anak. Anaknya itu sekitar umur 4-5 tahun, perempuan. Jadi kadang ketika weekend, Sabtu atau Minggu itu ngaji Iqra gitu. Kadang juga kalau nggak weekend ya kondisional sih waktunya, bisa ketika libur kayak gitu, atau Jumat atau Kamis kayak gitu-gitu. Nah, itu kadang mereka yang datang ke flat kami, kadang juga saya yang ke flat mereka gitu, ngaji Iqra anak-anak itu durasinya paling sekitar 1-1,5 jam gitu. Nah, yang keempat, saya juga kesibukannya suka jagain anak tetangga nih gitu, menjaga anak tetangga. Jadi tetangga saya itu istrinya yang student gitu, terus suaminya kerja part time. Nah, jadi ketika mungkin jadwal mereka itu berbentrokan kayak gitu, jadi kadang kami dimintai tolong untuk ngejemput anak sekolah kayak gitu. Misalnya dari jam 3 sampai jam 5, sampai jam 7 kayak gitu, sampai jam 9. Ya pokoknya selesainya gitu si orang tua tadi bekerja kayak gitu kan, atau selesainya ibunya tadi di kampus kayak gitu. Jadi alhamdulillah ya dekat juga sama anak-anak tetangga sini. Jadi ya makan, tidur gitu ya sama kita gitu selagi belum dijemput gitu. Kalau orang tuanya udah balik baru dijemput gitu. Next, Mbak. Nah, yang kelima, open PO makanan. Saya tuh sebenarnya
belum jago juga untuk masak gitu ya Mbak. Tapi alhamdulillah itu suka bereksperimen gitu. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi tuh sebenarnya mungkin lebih ke tuntutan atau kalau ada quote itu katanya terbentur gitu ya. Jadi kan sebagaimana kita tahu ya di sini nggak ada yang jualan gitu kan. Misalnya kita pengen bakso, pengen mie ayam gitu. Ya nggak ada mamang-mamang yang jualan kayak gitu. Ada jualan cilok atau apa telur gulung gitu kan. Nggak ada di sini yang jualan. Jadi mau nggak mau awal-awal datang kan ya kita kalau pengen apa gitu ya harus buat sendiri kayak gitu, belajar. Jadi awal-awal tuh ya belajar gitu. Sebelumnya kalau di Indonesia yang kayak serba praktis gitu kan, kita ya ngapain capek-capek bikin gitu, gampang lah beli aja gitu, atau pesen GoFood aja kayak gitu, nanti udah langsung makan doang gitu. Tapi di sini kita kalau mau apa-apa, apalagi masakan tradisional Indonesia, kita harus buat sendiri gitu. Nah ceritanya tuh ya saya awalnya bikin buat keluarga kecil kami sendiri gitu. Tapi saya juga aktif di sosmed juga, terus saya iseng aja bikin story kayak gitu di Instagram gitu. Bikin story konten masak gitu. Terus teman-teman itu ternyata dapat respon yang bagus. Maksudnya kayak wah gitu, open order dong kayak gitu, buka open PO dong gitu, mau cobain mie ayamnya, atau waktu itu saya sempat bikin pempek kan, mau beli pempeknya berapaan gitu kan. Tapi kan saya juga sebelumnya nggak pernah jualan makanan ya gitu, belum pede juga. Jadi kayak ya deg-degan, terus kayak overthinking, ntar enak nggak ya kayak gitu, ngerasa nggak layak kayak gitu kan. Jadi awal-awal itu saya bikin porsinya agak dibanyakin, terus saya sharing tuh sama teman-teman terdekat, tetangga kayak gitu yang dikenal kan. Dicicipin gitu, pengen minta dicicipin, terus kayak minta komennya juga, gimana Mbak rasanya gitu, kurang apa gitu kan. Nah alhamdulillah berawal dari sana itu dapat respon yang positif juga, alhamdulillahnya cocok mungkin rasanya sama lidah teman-teman. Jadi berjalan ke sini tuh ya alhamdulillah terima pesanan juga by request. Jadi saya emang nggak matok misalnya per minggu menunya apa, atau berapa porsi itu enggak. Saya yang ngalir aja lah kayak gitu. Misalnya ada yang mau dibikinin apa, misalnya pempek atau ayam cabai hijau, rendang atau apa gitu, selagi bisa gitu nanti dibuatkan gitu. Nah, yang keenam, just tippers. Ya, saya juga dikenal sama dipanggil tuh kadang mbak-mbak just tip katanya gitu. Nah, just tip itu apa sih just tippers? Ya, just tippers itu penyedia jasa titip barang. Kalau saya ya berarti saya ngebantuin teman-teman yang ada di Indonesia buat beli barang nih, atau misalnya jersey-nya MU misalnya kayak gitu, atau apa brand-brand yang ada di UK sini, mereka tertarik kayak gitu dan pengen beli tapi susah aksesnya segala macam. Jadi saya bisa bantu untuk orderin kayak gitu selagi harganya tadi cocok dan bantu kirim ke Indonesia gitu. Yang ketujuh itu di tengah aktivitas sebagai ya istri, ibu rumah tangga gitu di rumah, saya juga sebagai YouTuber pemula gitu. Nah, jadi terkait YouTube ini sebelumnya itu saya dan suami kan kepikiran waktu dari Indonesia mau berangkat ke sini kayak gitu. Kita pengen bikin video buat tujuannya tuh ya mengabadikan momen aja kayak gitu. Karena kan nggak tahu nih kapan lagi kita punya pengalaman tinggal di luar negeri kayak gitu. Jadi ya udah bikin video terus diupload. Itu awalnya yang nonton cuman keluarga doang sama teman-teman terdekat kan, biar mereka kadang tanya juga di sana suasananya gimana kayak gitu. Kadang ya belanjanya di mana kayak gitu, ada masjid nggak di sana gitu-gitu. Nah terus berawal dari video itu yang tadi tujuannya buat hanya mengabadikan momen, makin kesini kok alhamdulillah ada tuh subscribernya makin naik. Alhamdulillah sekarang itu udah hampir 2.000 subscribernya di akun kami, Dini Hamdi Channel. Dini nama saya, Hamdi nama suami gitu. Terus juga mulai ada yang komen tuh misalnya, Kak mau tanya dong gimana cara ngurus visanya kayak gitu. Kak mau lihat dong musim winter tuh di sana gimana kayak gitu. Nah alhamdulillah dari sana juga
ya kebetulan tadi mungkin karena saya juga ya tadi pendamping bukan student, jadi punya waktu luang yang lebih kayak gitu daripada mbak-mbak yang misalnya memang berkuliah. Jadi udah kita kalau jalan atau ke city center lagi sepedaan, misalnya kita lagi belanja-belanja tuh kayak gitu, terus ya bikin video dengan diedit ala kadarnya, terus ya kita upload kayak gitu di YouTube. Yang kedelapan ini ada gabung organisasi Fatayat. Jadi alhamdulillah banget saya tuh bersyukur dipertemukan dengan Mbak Ulfah, Mbak Kartini, Mbak Dorifah, dan mbak-mbak yang lain yang ada di sini, sehingga saya itu bisa gabung di organisasi Fatayat, yang mana Fatayat ini ya setahu saya singkatnya organisasi perkumpulan muslimah, yang mana umurnya itu minimal 20 tahun atau dia yang sudah menikah itu sampai maksimal di bawah 40 tahun gitu. Alhamdulillah juga di Fatayat ini saya, Mbak Jati dan Mbak Arina itu bantu di bagian tim media dan informasi gitu. Next slide, Mbak. Nah, yang ke-9 itu ada, jadi maksudnya kan suami saya kuliah tuh di luar kayak gitu ya, kesibukannya di luar kayak gitu. Saya di rumah itu juga sambil menulis kayak gitu. Kebetulan saya dari Alia itu kan juga suka sama dunia tulis menulis. Waktu di kuliah itu S1 tulis di Anaidip, ada juga di beberapa koran. Alhamdulillah sekarang sembari di rumah ini lagi ada project juga nulis diajakin sama temen dari komunitas Pintu Literasi di Sulawesi Selatan. Jadi kayak ada tema tertentu, terus kita mau bikin antologi seperti itu. Terus yang ke-10, nah ini menurut saya juga penting untuk saya sharingkan di sini, mengikuti berbagai acara PPI Oxford. Nah, tadi kalau kita tahu kan judulnya misalnya saya ataupun nanti teman-teman yang mau ke sini yang sebagai dependents gitu, pendamping, awalnya kan saya juga sempat insecure tuh, kepikiran ini kan judulnya aja PPI gitu. PPI itu ada di berbagai negara atau ya di kota-kota di UK sini, Persatuan Pelajar Indonesia gitu kan. Kalau PPI Oxford berarti ya Persatuan Pelajar Indonesia di Oxford kayak gitu. Aku gimana nih kayak gitu. Aku kan bukan student gitu, aku bukan pelajar kayak gitu. Sempat ngerasa gimana gitu kan. Overthinking. Tapi alhamdulillah kalau di PPI Oxford sendiri ini sebagaimana jargonnya yang sering saya dengar dari ketua PPI-nya itu ruang bahagia bersama. Jadi alhamdulillah kita juga walaupun bukan student, kita sebagai keluarga misalnya ya yang bawa anak atau segala macam, itu kita tetap kerangkul gitu dalam satu wadah. Kalau ada event-event acara kayak PPI Oxford terakhir itu ada barbekyuan, misalnya ada kumpul karaokean, misalnya kayak gitu-gitu, ya kita tuh juga bisa ikut dan mereka sangat welcome dengan kita sebagai pendamping ini walaupun kita bukan student gitu. Terus yang ke-11 ada ya ini, walaupun kita sekarang lagi di luar negeri, misalnya kita lagi di Inggris kayak gitu ya, kita jangan ngerasa kayak nggak ada kegiatan gitu. Pokoknya kalau kita mau cari kegiatan, mau aktif ini itu produktif, itu pasti ada aja sih menurut saya jalannya gitu. Contohnya ini tetap bisa mengikuti webinar dan kajian online yang ada di Indonesia. Jadi kan apalagi sekarang kan kegiatan-kegiatan itu tuh udah banyak ada offline-nya, tapi disediakan juga online-nya kayak gitu, bisa di Google Meet, Zoom, atau di live kayak gitu kan. Jadi kita tetap bisa ikut nih, misalnya ada webinar apa yang topiknya itu menarik dan cocok sama kita gitu, atau juga misalnya ada kajian Ustazah Halimah kayak gitu. Walaupun kita berada di sini, kita tetap bisa ikut kok, kita tetap bisa nyimak melalui platform online kayak gitu. Selagi tadi waktunya cocok. Nah, yang ke-12, sembari juga mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi. Jadi kalau saya sama suami itu, oh ya sedikit cerita Mbak, ini saya sama suami itu menikahnya baru mau masuk tahun kedua, 1,5 tahun lebih kayak gitu. Jadi akhir tahun 2021 kita nikah, terus selang beberapa bulan saya langsung diajak ke sini sama suami, dan kami belum memiliki anak kayak gitu.
Nah, dulu sebelum nikah tuh sebenarnya saya sempat pengen lanjut studi juga gitu, tapi ya qadarullah jodohnya udah ada, jadinya malah nikah dulu, belum lanjut studi gitu. Terus sama suami punya ya kesepakatan kita sama-sama cocok gitu kan. Pas ngobrol, ya kita S2-nya gantian aja lah gitu. Sekarang suami saya dulu, yang S2 saya nemenin. Nanti kalau misalnya suami selesai, insya Allah rencananya saya juga mau melanjutkan studi juga gitu. Ya itu sembari menyiapkan kan kadang saya juga ya sambil tektokan sama teman-teman yang ada di Indonesia gitu. Suka tanya-tanya sama teman-teman yang mereka tuh udah lebih dulu S2 kayak gitu. Apalagi kan dengar-dengar banyak ya sekarang beasiswa-beasiswa yang baru yang mempelajari juga gimana sih tips and triknya gitu, apa-apa aja kan udah banyak ya yang bikin di Reels misalnya atau di YouTube yang ngejelasin gitu. Jadi ya bisa sambil mempersiapkan diri juga. Nah, yang ke-13 terakhir nih, mungkin sama selaras sama apa yang dibilang Mbak Jati, Mbak Zakia juga tadi kayaknya bilang, kita tuh ya perlu jalan-jalan gitu ya Mbak, perlu istirahat kayak gitu dari ya segala keriuhan seharian itu, baik yang udah punya anak maupun belum, yang berkeluarga ataupun belum gitu kan, kita perlu waktu istirahat. Di sini saya tulisnya membeli pengalaman dengan jalan-jalan. Saya juga keinget semalam itu saya simak penjelasannya Mbak Dera di sesi minggu lalu. Kebetulan saya ada acara lain, jadi nggak bisa ikut, tapi saya nonton tuh di YouTube. Nah, sekedar info juga Mbak-Mbak, promosi jadinya ya, ke distract dikit. Fatayat NU UK, kita udah punya akun YouTube, jadi kalau misalnya temennya atau siapa saudara yang ketinggalan sesi-sesi rangkaian webinar ini, itu bisa nonton di YouTube. Dan sekarang pun ini insya Allah di-record, nanti kita akan posting di YouTube. Nah, gitu. Nah, kalau balik tadi, kalau kata Mbak Dera, membeli pengalaman kayak gitu. Ya, saya juga gitu. Kalau weekend, pengennya itu ya setiap weekend ya Mbak, tapi kadang nggak setiap weekend juga gitu. Pokoknya kalau ketika suami saya urusannya udah beres, tugasnya udah kelar nih, udah dikerjain semua deadline-nya, terus ada waktu ya kosong kayak gitu, ya kita jalan kayak gitu. Kadang juga sekarang kan misalnya lagi summer holiday gitu, ya jalan juga kemana. Misalnya ya kalau bisa maunya itu kan kita ke beda negara gitu, misalnya ke Prancis, ke Belanda, atau ke Istanbul gitu. Tapi kalau belum bisa yang jauh-jauh, ya yang deket-deket aja, misalnya kita ke kota-kota yang ada di UK, misalnya ke Coventry, Birmingham, ke Glasgow, kayak gitu juga. Karena menurut saya juga kalau kita jalan-jalan tadi, membeli pengalaman tadi, selain refreshing ya Mbak, pasti tuh ada sesuatu yang emang itu tuh nggak terbayar kayak gitu dengan apapun. Misalnya kita melihat gedung-gedungnya, suasananya yang baru, ngelihat gimana orang-orang di sekitar, logat, bahasanya itu kan pasti beda. Dan itu tuh bener-bener emang pengalaman yang berharga kayak gitu. Kalau kata Mbak Dera kan, seandainya nih, kita punya uang misalnya 20 pon atau 50 pon gitu. Kalau saya pribadi, ya saya mending dikumpulin buat jalan-jalan nih, ditabung uangnya buat jalan-jalan daripada dibeliin barang atau benda yang apalagi itu belum seberapa bermanfaat, nggak urgent-urgent banget lah kayak gitu. Nah, poinnya sih mungkin cukup itu, ada 13 poin. Alhamdulillah juga tadi dari beberapa yang saya ceritakan di atas, misalnya jagain anak, open order makanan, terus jadi just tip, itu alhamdulillah juga menjadi sumber income tambahan buat keluarga kami. Sebagaimana kita tahu kan kalau S2 itu jadi nggak di-cover, maunya kita nggak ditanggung nih kayak gitu ya. Jadi uang yang didapatkan oleh suami saya, si student ini tadi ya harus kita pintar-pintar tuh bagi waktu gimana uang itu biar bisa nge-cover kita juga gitu, biar pas kayak gitu kan. Nah, tadi alhamdulillah dari beberapa poin di atas tuh jadi sekarang ada juga income tambahan kayak gitu. Jadi nggak plek ngandelin uang beasiswa tadi. Kecuali kalau S3 itu setahu saya untuk keluarga sama anak itu ada di cover kayak gitu sama beasiswa sekitar 25 sampai 30%. Oke, mungkin itu dulu Mbak yang bisa saya sharingkan. Semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan ke moderator Mbak Wardah. Terima kasih.
Ya, terima kasih Mbak Dini, menarik sekali ceritanya. Wah, banyak sekali ya. Jadi teman-teman yang mungkin masih ragu untuk menemani, pasangannya studi di luar, itu jangan takut karena banyak sekali ya, Mbak Dini, hal-hal yang bisa dikerjakan dan itu, eee, menguntungkan seperti itu, dan untungnya tuh bisa ya secara materi ataupun ya bersifat, kesenangan gitu, bisa membeli pengalaman jalan-jalan, menarik, Mbak. Dan Mbak Dini ini, adalah wakil ketua kita di Fatayat PCI NU UK, jadi beliau ini ya banyak ya di berbagai, perannya itu di berbagai tempat. Jadi mewakili ibu ketua yang mungkin sekarang sedang belum bisa hadir karena bentrok acara juga, secara, offline beliau, kemudian Mbak Dini ini juga dibantu di media media, Fatayat PCI NU UK dan yang ngelola YouTube-nya Fatayat juga beliau-beliau dan timnya. Eee, jadi kita sudah mendengarkan 3 orang perempuan hebat berbagi cerita, terkait pengalaman baru 1 tahun ya, baru 1 tahun dan akan berlanjut tahun-tahun berikutnya. Eee, untuk saat ini nampaknya belum ada, eee, komentar ataupun pertanyaan, karena itu saya nih pengen, apa ya, pengen tahu mungkin sambil menunggu teman-teman untuk entah bertanya ataupun, berkomentar atau apapun ya, kepada para narasumber kita, eee, tadi kata Mbak Jati, kita tuh pokoknya sebagai, student, kemudian juga apa, dengan perannya sebagai istri, ibu, kayak gitu. Memang benar-benar harus set schedule yang benar-benar istiqomah, konsisten, dan kita harus patuhi, kayak gitu kan. Nah, biasanya dan saya sendiri ini pelakunya, itu, ketika di office pengennya set schedule, "Oh, jam segini sampai jam segini saya harus kerja," kayak gitu. Tapi selalu terdistract-nya tuh, kalau kata Mbak Jati, ya dari HP, benar HP. Tapi HP kan kita matikan, kita cas misalnya. Cuma kadang tuh tergoda untuk buka, apa, web WhatsApp, Mbak Jati. Jadi, "Oh, ada ngomongin apa nih di grup?" Saya nggak tahu ya apakah ini, mungkin teman-teman juga mengalami. Dan saya tuh sering sekali kayak gitu. Nanti buka, web WhatsApp, oh, bentar-bentar nah itu cukup mendistract. Akhirnya udah membaca mungkin baru setengah atau baru ngetik 1 paragraf, udah pengen baca yang lain. Ini kira-kira Pak Jati ada nggak, tips, terkait hal itu gitu? Kemudian ke Mbak Zakia nih, karena saya nih pelaku bukan pelaku ya, oh saksi saksi, tadi saya sebutnya saksi, saksi hidup bagi Mbak Zakia karena, pagi kita berangkat bareng karena satu office, kemudian karena rumah saya tuh ngelewatin rumahnya Mbak Zakia. Kemudian, ada masa-masanya nanti ya ada time-nya, waktu khususlah. Dia entar tiba-tiba, telepon bunyi kayak gitu kan. Nah, itu kemudian, eee, keluar Mbak Zakia dan saya langsung paham, oh telepon dari rumah, biasanya kayak gitu. Nah, ini Mbak Zak, gimana, ini kan kadang saya Mbak Mbak Zak ini sebenarnya sudah cukup dipusingkan ya dengan, eee, dirinya dan dengan risetnya, dengan lain-lain. Tapi kadang saya pun
sering curhat kayak gitu, "Mbak, gimana gini gini gini." Akhirnya kan sebenarnya saya nambahin beban, pikiran Mbak juga gitu. Nah, eee, Mbak Zakia gimana sih biar, apa, relationship-nya tadi kan sama, eee, yang jauh itu tetap terjaga. Gimana nih kalau yang dekat-dekat? Gimana tipsnya biar, mungkin kadang saya juga kalau pas kayak gitu, Bazak lagi asik nulis, diganggu. Itu tuh gimana tuh Mbak Zakia entah mengatasi atau mungkin ya share, tipsnya lah, agar mungkin karena di satu office itu juga bukan hanya saya dan Mbak Zakia, tapi ada beberapa orang kayak gitu. Biar jadi tetap terjaga hubungan, ke dalam dan keluarnya kayak gitu. Oke, nah itu dulu, eee, boleh? Oke, Mbak Saya Wada. Aku langsung jawab ya, Mbak oh Wada. boleh boleh. Mbak Jadi Zakia. memang gaya belajar masing-masing orang itu kan beda-beda ya. Jadi mungkin bisa jadi yang saya tetapkan strateginya untuk saya itu bisa beda sama Mbak Dini atau Mbak Zakia atau Mbak Wada ya. Jadi kalau saya biasanya tuh memang ketika saya menulis atau bekerja untuk pekerjaan yang sifatnya riset atau pekerjaan kampus, yang ada di laptop saya itu biasanya cuma satu ya Mbak, kalau yang internet, yang terhubung dengan internet itu hanya email kampus aja. Jadi yang saya buka cuma email kampus, sama yang lainnya, tab-tab yang lain itu hanya jurnal. Biasanya gitu. Makanya yang karena memang betul itu web WhatsApp itu kan dia soalnya bunyi ya, ada notifikasi kan. Nah itu bikin kadang kita suka penasaran. Jadi kalau ada handphone di dekat saya itu yang bikin distract tuh biasanya pertama sosmed ya, kedua ya notifikasi WhatsApp itu karena memang kan kita pengen kadang-kadang kan teman-teman mungkin ada yang nge-tag kita kan gitu ya. Jadi mention kita pengennya dapat respon yang lebih cepat gitu. Tapi memang kalau saya pribadi itu saya terbantu dengan memindahkan handphone itu jauh dari paling nggak jauh dari tangan saya gitu. Jadi misalnya nih area satu meja kerja saya nih isinya ya cuman laptop sama di atas meja itu paling antara buku atau lembar-lembaran paper aja. Jadi handphone tuh sengaja saya taruh agak jauh. Jadi kalau saya mau ngambil handphone tuh masih harus jalan kaki gitu. Misalnya taruhnya di agak di meja ruang tamu misalnya, atau nggak harus di ruangan sebelah sih, tapi di ruangan yang sama. Cuman kalau kita mau ngambil handphone itu harus jalan kaki. Gitu. Nah itu yang membuat saya jadi males kan, akhirnya males ngambil gitu kan, ngambil bolak-balik kan. Jadi akhirnya menurut saya itu salah satu strategi saya supaya saya bisa tetap fokus konsentrasi sama bekerja itu tadi. Jadi yang saya buka di internet cuman email dari kampus, karena email kampus itu kan biasanya kita kan ada notifikasi dari supervisor atau mungkin ada pengumuman dari kampus yang harus segera kita respon gitu, yang sifatnya administratif misalnya. Itu aja sih. Kalau yang lain kita usahakan fokus gitu. Nah, mungkin ini ada pertanyaan yang dari Mbak Dorifa, aku boleh langsung aja mungkin ya jawab ya, Oh karena boleh Mbak, boleh. ya ada kaitannya soalnya sama tadi strategi kita bekerja sama kapan kita meluangkan waktu untuk mengurus keluarga di luar pekerjaan dan waktu kita untuk belajar tadi ya. Itu biasa menulis papernya mulai jam berapa nih? Sama kayak Mbak Warda bisa ke distract kasih tips and trick. Nah, memang kalau saya biasanya tadi saya share mungkin sebelumnya, saya tetapin jadwal itu ketika anak-anak saya pergi ke sekolah. Itu biasanya tuh ada 6 jam yang saya bilang golden hours tadi. Jadi 6 jam di saat mereka berada di sekolah, itu rumah saya tuh sepi gitu kan. Jadi kalau saya tipenya yang ketika belajar atau bekerja itu saya bahkan nggak ada suara sama sekali. Jadi saya nggak dengerin musik. Kan ada orang yang dia mungkin ketika dia bekerja dia lebih bisa fokus ketika dia mendengarkan musik gitu ya. Mungkin pasang Spotify atau apa gitu ya. Kalau saya justru nggak bisa. Jadi kalau bisa apa dalam kondisi yang sepi atau tidak ada musik gitu. Makanya menurut saya sih kalau saya pribadi ini masing-masing orang bisa beda. Saya lebih prefer ketika anak-anak itu ada di sekolah. Biasanya saya tuh
kerja kan seringnya dari rumah ya, karena rumah saya tuh berjarak dengan kampus. Kalau rumah saya dekat kampus, mungkin saya langsung jalan loncat aja ke kampus gitu ya. Tapi karena rumah saya berjarak dari kampus, saya lebih memilih untuk bekerja dari rumah, kecuali ada pekerjaan-pekerjaan yang harus saya kerjakan di office. Karena memang saya punya office juga di kampus. Nah, itu biasanya kalau lagi ada supervisory meeting atau lagi ada meeting dengan grup riset gitu ya. Nah, itu baru saya ke kampus, atau ada keperluan dengan ke library, itu baru saya ke kampus. Tapi sehari-hari normalnya sih saya WFH dari rumah. Nah, itu makanya saya aturnya ketika anak-anak saya lagi di sekolah ada 6 jam, itu saya manfaatkan betul itu untuk kerja dan menulis atau membaca. Nah, nanti kalau mereka sudah pulang dari sekolah, baru tuh mulai agak ke distract, karena mereka mungkin kadang ada yang minta makan, minta dimasakin ini itu gitu kan, atau disiapin apa untuk besoknya. Nah, itu baru kemudian disitulah agak longgar waktunya. Ya udah, kita yang penting ada jam-jam tertentu yang sudah kita tetapkan. Kalau saya tuh antara jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu, Mbak Dorifa, mungkin tipsnya dari saya. Silakan saya kembalikan Mbak Wardah. Terima kasih, Mbak. Eee, atau saya lanjut dulu karena ini masih pertanyaan untuk Mbak Jati. Mbak Zakia mohon maaf, ditunda dulu ya. Eee, ini pertanyaan dari Mbak Nina, bagaimana cara mengatur waktu kuliah pada saat anak-anak sedang liburan sekolah? Itu Mbak Jati. Ya, wah ini pertanyaannya bagus banget. Nah, karena Mbak Nina juga, setahu saya juga punya putri ya, yang ketika libur sekolah itu kan anak-anak itu memang posisinya ada di rumah. Nah, benar juga ketika saya nih, seperti saya, story-nya kan flat saya itu berjarak lumayan jauh dari kampus. Jadi saya lebih memilih untuk WFH, kecuali ada agenda-agenda khusus yang saya memang harus ke kampus ketemu sama supervisor gitu. Jadi kalau saya ini kebetulan kemarin waktu break yang paling panjang itu adalah saat libur musim panas ya. Nah, saat liburan musim panas, itu anak-anak di Scotland ini liburnya bisa hampir 2 bulan. Mungkin sama ya di England ya, relatively hampir hampir 2 bulan itu mereka memang libur dari sekolah. Jadi ya mereka akan berseliweran lah ya di di sekitar kita gitu ya, di dalam flat gitu. Nah, lagi-lagi saya beruntung, alhamdulillah anak-anak saya ini usianya udah cukup gede ya, untuk kemudian mereka punya aktivitas sendiri dan masing-masing ada kamar. Jadi mereka bisa beraktivitas di kamar mereka gitu. Nah, cuman kalau untuk teman-teman PhD atau mungkin teman-teman master yang usia putra-putrinya masih relatif lebih kecil gitu ya usianya, dan memang harus didampingi, kalau menurut saya memang perlu dicarikan aktivitas ya di saat liburan itu. Bisa dua pilihan. Kalau saya kemarin saya diskusi sama supervisor, untuk di saat liburan musim panas itu saya mengambil cuti. Jadi ketika anak-anak saya libur, saya juga ngambil cuti gitu. Ngambil cutinya sih nggak lama, 2 minggu. Tapi sementara liburnya kan hampir 2 bulan ya. Tetap aja ada masa-masa yang kita tetap sama anak-anak terus gitu ya. Nah, itu tinggal kita atur nanti strateginya. Tapi kalau saya kemarin kebetulan untuk kasus ketika liburan musim panas yang hampir 2 bulan itu, saya komunikasikan sama supervisor. Setelah saya selesai ujian APR, kita ada annual progress review, itu selesai, itu saya langsung ngambil cuti tuh 2 minggu. Jadi cuti yang saya ambil itu saya manfaatkan untuk langsung pergi sekalian sama anak-anak liburan gitu ya. Kebetulan suami saya dapat cuti dari pekerjaannya, jadi itu kita manfaatkan sebisa mungkin ketika anak-anak libur, kita juga libur. Itu akan lebih bagus seperti itu kalau kita bisa ngatur waktunya ya. Tapi kalau memang opsi itu tidak bisa dilakukan karena ada deadline atau apa, sebisa mungkin memang mencarikan aktivitas summer untuk anak-anak. Biasanya kalau di kota-kota tertentu, kalau contohnya di Glasgow itu ada juga aktivitas summer activity untuk anak-anak ya, yang diinformasikan di sekolah juga kadang-kadang. Sehari memang nggak banyak sih, nggak lama ya, mungkin cuma 2 jam gitu. Tapi lumayan, dengan 2 jam anak-anak punya aktivitas lain, itu kita bisa mengerjakan tugas kita gitu. Mungkin itu sih tips dari saya, Mbak Wardah. Ya. Ya, terima kasih kepada Mbak Jati. Kita lanjut ke Mbak Zakia. Jadi ada tambahan Mbak Zakia, dari Mbak Dorifah tadi, selain pertanyaan saya, eee, mau dijawab dulu atau saya bacakan saja? Bisa saya jawab dulu yang Mbak Wardah tadi ya? Oh, boleh boleh. Iya.
Jadi Mbak Wardah nggak usah pengakuan dosa kalau kalau kadang di office kita memang ngobrol gitu ya. Tapi memang pada dasarnya menjaga hubungan yang jauh dengan yang dekat itu sama-sama penting karena hidup kita juga di sini. Ya simpel saja, maksud saya ya natural saja ketika saya harus apa itu namanya berhubungan dengan orang di sini ya saya jalani semaksimal mungkin seperti itu tadi ya sudah memang teman apa itu namanya roommate ya sudah. Tapi biasanya dapurku sudah tahu ketika saya sudah pasang headset itu berarti sudah tidak bisa diganggu dan saya tipe orang yang mungkin beda dengan Mbak Jati tadi mungkin ya kalau Mbak Jati tadi sepi kalau saya kadang butuh musik gitu untuk bisa bekerja gitu jadi sudah itu tuh seperti itu. Nah, kemudian juga membangun hubungan dengan yang di sini juga ikut pengajian juga yang ada di apa namanya di komunitas lokal. Kemudian ketika ada kegiatan PPI apa-apalah ngumpul, emang ada lurah LPDP woro-woro apa ya saya coba ikuti aja, saya jalani aja. Mengalir ya santai saja kalau bisa ya saya datang kalau enggak ya enggak gitu aja. Intinya saya juga tidak serta-merta menyekat diri saya gitu, enggak. Tapi ya sudah it's okay Mbak Wadah. Nah, Eee, langsung ke Mbak Dorifah. Mbak Dorifah, saya tipe yang agak mungkin juga, betul kata Mbak Jati, tiap orang itu benar-benar punya ini sendiri-sendiri, apa, budaya kerja dan budaya belajar yang berbeda-beda. Mungkin saya sama Mbak Wardah satu office ini hampir sama, jadi ritual kita ketika datang nggak bisa langsung clong gitu, masih banyak opening ceremony-nya. Naruh semuanya barang dijajar-jajar gitu kan, ini dikeluarkan, kemudian ke dapur dulu bikin kopi, dan jadi opening ceremony-nya itu bisa setengah jam. Jadi kalau Mbak, Dorifah bertanya, "Mbak, jam berapa mulai bekerja atau bisa?" Jadi kalau kita misalkan berangkat dari office kadang setengah 9, kadang jam 9, tetapi biasanya kita usaha jam 9 itu sudah tag, sudah bisa, mulai gitu ya. Tapi itu tadi yang bikin agak panjang karena ada opening ceremony, kemudian ada break telepon, kemudian ada yang nanya, Mbak ini gimana? Mbak ini gimana?" Kayak gitu misalkan. Ya itu jadi, ya itu memang seperti itu. Jadi kalau saya bilang 6 jam, apa, golden hours-nya Mbak Jati itu tadi, itu mungkin produktif yang bisa saya pakai, saya sendiri, itu tidak lebih dari 4 jam. Nanti kepotong sholat, kepotong, apa itu namanya, ke toilet, dan seterusnya, makan, karena break lunch itu biasanya juga, butuh waktu lumayan ya, karena sambil, apa, ke dapur lagi, ngangetin lagi, dan seterusnya. Jadi kalau ditanya, efektif mulai jam berapa ya, kalau yang saya coba bangun itu jam 9 itu sudah mulai. Intinya sebelum jam 9 itu sudah nyampe office, jadi dengan opening ceremony dan lain-lain, jam 9, tetapi efektif bisa menulis atau bisa bekerja itu tidak lebih dari 4 jam. Selebihnya yaitu tadi, berinteraksi dengan orang lain, kemudian ya itu tadi hal-hal yang berkaitannya, non non ini tadi, non non belajar dan non bekerja. Itu sih Mbak, Dorifah. Jadi intinya setiap orang ya sudah menjalani dengan ininya masing-masing, dengan budayanya masing-masing dan nyamannya seperti apa, monggo dijalani. Ada juga yang mungkin teman nggak bisa office hours seperti itu ya, dia baru bisa ada teman saya yang serumah itu baru bisa on ketika di atas jam 10 malam. Ya udah dijalani aja. Yang penting bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu sebaik-baiknya. Itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Wardah. Ya, terima kasih Mbak Zakia. Ini pertanyaan untuk Mbak Dini selanjutnya dari Mbak Dorifah. Mbak Dini, tantangannya apa sebagai dependen yang menemani suami di UK dengan seabrek kegiatan kayak tadi? Pernah nggak merasa bosan dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, Mbak, langsung izin jawab ya, Mbak. Silakan. Nah, tantangannya pasti saya yakin semua kita tuh punya suka dukanya semua gitu. Tapi kalau saya pribadi itu lebih suka, apalagi tadi mungkin di poin-poin tadi kalau sekilas mungkin Mbak-Mbak jadi nganggapnya teman-teman juga kayak, "Oh, enak-enak semua ya," gitu. Karena saya kurang suka tuh kalau cerita yang sedih-sedihnya gitu. Yang nggak enaknya cukup kita aja yang tahu gitu kan. Nah, tapi tantangannya pastinya juga ada. Tantangan, sebagai pendamping, tapi menurut saya gini Mbak, justru karena saya bosan,
Jadi saya mencari kegiatan yang seabrek tadi, gitu loh. Ya, jadi ya iya kalau ditanya pernah bosen nggak gitu? Iya pernah bosen. Apalagi misalnya tuh sekarang, aduh ntar saya cerita jadinya curhat ini, jadi melo. Kebetulan sekarang itu suami saya, Mas Hamdi itu lagi ikut summer course, itu ada di pinggirannya Oxford, itu nginep selama 1 minggu. Jadi saya selama 1 minggu ini sendirian nih di rumah. Iya, jadi ya sedih juga gitu kan, sedih, ada galau-galaunya, nangis-nangisnya juga ada, tapi nggak usah diceritain gitu kan. Nah, ya tantangannya apa? Ya menurut saya, ya saya juga harus bisa menahan diri, ya udah kegiatan yang dilakukan sama suami saya selagi memang positif itu kan menunjang buat keberlangsungan studi dia kayak gitu. Ya kita sebagai dependence pendamping ya kita pastinya harus support system, harus support selagi itu positif kayak gitu. Ya udah walaupun kangen, walaupun apa ya nggak bisa juga masa kita mau ikut gitu kan, itu kan kegiatannya dia gitu. Jadi ya udah menahan diri ya di rumah kayak gitu. Nah terus tadi sebenarnya kalau berbicara tantangan ya ada juga Mbak, tadi mungkin belum sempat saya sharingkan juga. Kalau yang saya rasain itu tantangannya tadi, saya kan sama Mas Hamdi itu S2-nya nanti mau gantian gitu. Sekarang Mas Hamdi saya yang menunggu gitu. Jadi ketika ya Mas Hamdi kuliah dan saya di rumah, itu kadang ya overthinking juga gitu. Kadang ya bosen iya gitu, overthinking juga iya. Ngelihat teman-teman yang misalnya yang di Indonesia atau teman-teman yang di sini itu udah lanjut kuliah nih, udah S2 gitu, ikut seminar ini, seminar itu. Terus saya itu kayak gatel gitu, pengen juga gitu, pengen S2 juga gitu. Tapi ya itu tadi balik ke komitmen, kami udah komitmen awal ya buat gantian gitu ya. Jadi saya harus bersabar dulu, bersabar kayak gitu. Terus ya di sini juga mungkin ya adaptasinya nggak mudah juga karena buat saya kebetulan ini pertama kali kan saya itu ikut ke luar negeri atau ya ke luar negeri lah, itu ini benar-benar baru pertama kali gitu. Terus ya agak kaget, misalnya kayak kami baru nikah terus tiba-tiba harus dibawa jauh tuh. Di sini kan nggak ada keluarga ya, kita mau cerita sama siapa? Kalau misalnya ada gesekan-gesekan gimana gitu di rumah tangga, ya mau curhat kemana? Ke ibu jauh gitu kan, jadi nggak bisa. Jadi ya kita tahan sendiri kayak gitu. Ya mungkin itu sih, Mbak. Oke. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita hari ini yang sudah memberikan pencerahan ya, bagaimana, memberikan gambaran bagaimana, kehidupan, masing-masing dengan peran dan kesibukannya itu kemudian ya mengabdikan diri tadi, di negeri UK. Eee, untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada ketiga narasumber kita, karena masih dalam rangka 17 Agustus, kemerdekaan Indonesia, saya mau bacakan lagi, tapi ini sudah bisa dilihat sebenarnya di, status, IG Fatayat UK. Jadi meski sedang berjuang di tanah rantau, cinta untuk negeri tak pernah berhenti. Semoga hari kemerdekaan menjadi momentum pembakar semangat kita meraih asa. PCI Fatayat NU UK mengucapkan dirgahayu ke-78 Republik Indonesia. Terus melaju untuk Indonesia maju. Kata Mbak Zakia, "Merdeka! Ya merdeka!" Ya, karena waktu kita juga, sudah sampai di penghujung, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber, kemudian kepada, Mbak Intan yang sudah membantu meng-host kita hari ini, kepada, Bu Ketua Fatayat, PCI NU UK yang belum bisa berhadir dan hanya, menyampaikan salam, takzimnya kepada semua sahabat di sini.
Oh ya, tadi saya juga lupa menyampaikan permohonan maaf karena ternyata link kita masih pakai link yang lama, jadi judulnya itu masih student budgeting, tapi itu tidak akan mempengaruhi ya jalannya acara kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Fatayat NU, UK yang telah memberikan saya kesempatan menjadi moderator hari ini. Akhirul kalam. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Mbak Ya. Wardah, maaf, boleh minta tolong kita foto bareng dulu nggak ya? Oh iya. Siap, siap. Mbak-mbak, bentar saya